Halo, saya Dr. Teres. Saya dokter yang bergerak di bidang anti-aging medicine dan juga vaksinasi. Kenapa sih saya tertarik dengan bidang ini? Karena memang menurut saya adalah mencegah selalu lebih baik dibandingkan mengobati. Sudah berpraktek selama kurang lebih sebagai vaksinator tersertifikasi sudah sejak tahun 2008. Sekarang saya praktek di dua tempat, yaitu pertama di Rumah Sakit Bethesda di wellness kliniknya dan juga di klinik Dr. Teresia di klinik saya sendiri sebagai vaksinator dan juga anti-aging medicine. Sebagai dokter vaksinator tentu saja ada sesuatu yang lucu kalau misalnya pada pasien anak-anak pun pada orang tua yang suka takut nih sama jarum. Nah, itu bagaimana edukasi kita sebagai dokter supaya mereka malah nggak takut tapi malah mau minta jadwal vaksinnya. Nah, itu ada tips and triknya dan kadang-kadang membuat kita sebagai dokter vaksinator merasa happy, merasa bahagia, bangga kalau pasiennya minta jadwal vaksin padahal sebelumnya takut. Kayak kebanggaan tersendiri gitu. Saat ini kondisi penyakit demam berdarah Indonesia masih menjadi perhatian yang sangat serius kadang-kadang karena kita kepadatan penduduknya sangat tinggi dan juga sanitasi yang kurang memadai, kita tuh nggak sadar juga nih kita kena demam berdarah. Di rumah bersih tapi ternyata di luar lingkungan, di sekolah ataupun di tempat-tempat umum kita nggak sadar bahwa ternyata ada banyak sekali nyamuk demam berdarah yang sudah ada di situ, kita nggak sadar. Nah, upaya pengendaliannya tuh memang masih perlu kita tingkatkan nih. 3M-nya dilakukan kembali dan juga ternyata sekarang ada loh program vaksinasi yang memang kita harus tingkatkan awareness-nya kepada para awam supaya masyarakat sehingga bisa dilakukan. Misalnya mau di fogging tapi ternyata kok nggak mempan, kenapa? Yaitu lebih baik mencegah dari dalam dulu untuk perbaiki juga dari luar. Ada anggapan bahwa seseorang itu dapat terkena demam berdarah setelah divaksin. Apakah itu benar? Nah, ternyata enggak. Pada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa si vaksin DBD itu bisa sih menyebabkan viremia pada beberapa penelitian. Viremia sementara. Jadi ada virusnya dalam tubuh kita tapi berlangsung dengan sementara setelah suntikan pertama sekitar 2 minggu. Itu pun gejalanya hanya ringan, cuman pegel-pegel, sakit kepala, pusing, dan itu pun enggak semua pada pasien yang mengalami seperti itu. Vaksin DBD sangat efektif. Kenapa? Karena sudah melakukan beberapa uji klinis yang membuktikan bahwa si vaksin DBD ini bisa menurunkan angka keparahan, angka rawat inap, bahkan juga kematian karena demam berdarah. Vaksin DBD biasanya diberikan dalam beberapa dosis, yaitu 2 dosis untuk meningkatkan respon antibodinya. Yang pertama itu untuk meningkatkan respon awalnya, yang kedua untuk memperkuat boosternya supaya perlindungan terhadap vaksin dengue ini bisa berlangsung lama dan efektif. Vaksin DBD bisa diberikan untuk usia 6 tahun sampai 45 tahun. Karena apa? Karena penelitiannya memang seperti ini. Sehingga mencapai efektivitas yang aman dan juga nyaman buat pasien. Nah, nggak bisa, tetap dong perlindungan adalah pencegahan adalah selalu yang utama. Mencegah dengan 3M. Menutup, menguras, dan mendaur ulang itu juga penting untuk menjaga kesehatan nggak cuma dari virus demam berdarah tapi juga dengan virus ataupun bakteri-bakteri yang lainnya. Nah, ada juga dengan 3M yang lainnya adalah menanam pohon, tumbuhan untuk menangkal nyamuk, pemeriksaan air untuk melihat jentik-jentik nyamuk dan juga memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan obat nyamuk yang aman dan nyaman untuk keluarga dan juga bisa kita gunakan untuk memasang kawat kasta di sekitar lingkungan tempat tidur kita. Mencegah selalu lebih baik dibandingkan mengobati. Jadi, tetap laksanakan 3M dan plus-plusnya untuk menjaga lingkungan kita sehat dan juga vaksinasi demam berdarah untuk mencegah penyakit demam berdarah secara spesifik untuk diri sendiri dan juga lingkungan kita dan juga keluarga. Salam sehat, terima kasih telah berkunjung bersama Dr. Teres.